الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Afik dan juga Fisril yang sudah melantunkan takbir sebelum kita memulai acara pada hari ini. Menjadi sebuah kerinduan tentunya bagi kita di masa pandemi ini untuk bisa bertemu langsung dan merayakan takbiran dan lebaran bersama, tapi sayang karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, tapi insya Allah dengan adanya silaturahim secara online ini tidak mengurangi esensi dari nilai silaturahim kita itu sendiri. Baik, Bapak, Ibu, hadirin, kawan-kawan mahasiswa sekalian, mohon izin kita akan memulai acara pada hari ini tepat jam 12 siang waktu Yordania atau pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kita akan memulai acara pada hari ini. Mohon izin sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sebelumnya sudah berkenan hadir dan juga menjadi narasumber dalam kuliah Ramadan kita pada hari ini. Matur suwun Gus. Ya, kami yang terima kasih. Alhamdulillah. Baik, kita akan memulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 bertepatan dengan 30 Ramadan yang juga hari ini adalah mukammil Ramadan atau mutammim Ramadan, yaitu yang melengkapi 30 hari di bulan Ramadan ini, di mana hari terakhir kita berpuasa, yang insya Allah esok kita akan merayakan Idul Fitri atau Lebaran, sebuah kesyukuran bagi kami PCNU Yordania bisa kembali bersilaturahim dengan Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian dalam acara kuliah Ramadan sesi kelima atau sesi terakhir ini, spesial takbiran sekaligus menutup rentetan kegiatan kuliah Ramadan yang sudah berjalan selama 1 bulan ini di setiap Sabtu. Pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania merangkap Palestina beserta Ibu, segenap Bapak-Bapak Home Staff, KBRI, dan juga segenap hadirin sekalian, dan tentu saja pada narasumber kita Al-Mukarram Gus Sajid Tajasin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga alhamdulillah berkenan hadir menjadi narasumber pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara ini,
lebih alangkah baiknya apabila kita membuka acara pada hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan kami berikan kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania merangkap Palestina, sekaligus untuk membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Andi Rahmianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan salam kenal kepada Gus Yassin. Kenalkan, saya Andi Rahmianto, Pak Wagub, didampingi ini bekas pacar. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Gus Yassin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan untuk mengisi kegiatan hari terakhir bulan suci Ramadan tahun ini, yang mana kita pahami bersama memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana di saat kita masih menghadapi krisis pandemi COVID-19, termasuk di sini Gus Yassin, kita 3 hari ini total curfew 24 jam, tidak boleh keluar rumah. Besok ke Lebaran, sampai hari Lebaran pertama, nanti Lebaran kedua, ketiga, baru kita diperbolehkan keluar rumah lah, begitu. Jadi ya inilah memang situasi kenormalan baru, ya, atau lebih dikenal new normal yang harus kita mulai sesuaikan di masa-masa seperti ini, bahkan mungkin di masa-masa yang akan datang. Bulan-bulan atau bahkan tahun-tahun mendatang kita perlu menyesuaikan. Karena itu Gus Yassin, kegiatan semacam ini, kuliah Ramadan secara online, kita selenggarakan kerjasama juga dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa PCNU Yordania. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan juga selama 1 bulan penuh ini. Ada misalnya lomba dakwah online, kita adakan lomba musabaqah tilawatul Quran online, kemudian kita juga ada pengajian mingguan secara online, bahkan juga kita lakukan misalnya Gus Yassin, semoga musim haji tahun ini bisa terlaksana, makanya kita juga kemarin telah melakukan seleksi tenaga-tenaga musiman atau temus untuk musim haji tahun ini. Juga untuk pertama kali kita lakukan secara online dan sudah terpilih nama-namanya, termasuk yang sekarang menjadi moderator acara kita. Insya Allah jadi berangkat. Mungkin itu Gus Yassin, sekali lagi terima kasih. Mungkin kita di masa yang akan datang bisa berjumpa tatap muka langsung setelah kita insya Allah berhasil mengatasi wabah pandemi virus corona ini. Demikian Pak Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania merangkap Palestina, kepada Bapak Andi Rahmianto yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, sebelum kita beranjak kepada inti acara, yakni kuliah Ramadan bersama Gus Yassin, mohon izin saya manggilnya Gus Yassin aja ya, sebenarnya nggak enak ya. Posisi beliau. Ami nggak apa-apa. Iya siap, Ami. Ya karena beliau ini terhitung masih paman kami, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mohon izin. Baik, mohon izin sebelumnya ingin menyampaikan terkait kegiatan ini terlebih dahulu, bahwa kuliah Ramadan ini adalah inisiasi dari PCNU yang Yordania sendiri, alhamdulillah, yang bekerja sama dan disupport penuh oleh KBRI Aman. Jadi ini luar biasa sekali. Tentu kita tidak menyia-nyiakan momen Ramadan yang begitu mulia tanpa ada kegiatan khusus. Dan ternyata justru di balik musibah ini ada hikmah dan barokah, di mana justru karena dengan segalanya serba online, akhirnya kami bisa mengundang tokoh-tokoh
dan pakar-pakar yang alhamdulillah yang mungkin secara fisik kayaknya sulit untuk diundang gitu ya. Kalau secara fisik kita minta hadir ke Yordania, wah jelas tidak mungkin. Tapi alhamdulillah sebuah keberkahan. Dari minggu pertama ada Buya Hussein Muhammad bersama kita hadir. Di minggu kedua ada Walid Dr. Ahsan Sakho Muhammad juga hadir. Alhamdulillah di minggu ketiga, alhamdulillah bersama kita ada Ustaz Yusuf Mansur. Di malam Nuzul Quran khusus spesial kami adakan kolaborasi bersama PCNU Lebanon mengadakan kajian khusus Nuzul Quran bersama Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar. Lalu di yang keempat bersama wakil lembaga dakwah PBNU yakni Kiai Haji Nur Hayyid, pengasuh pesantren Skill Jakarta. Lalu kemarin juga kita mengadakan kolaborasi juga dengan PCIM Muhammadiyah, mengundang Dr. Syafi'i Antonio yang alhamdulillah kawan dekatnya Pak Dubes, dibantu oleh beliau juga diundang. Dan alhamdulillah sebagai closing insya Allah husnul khotimah ini kita bersama Gus Yassin alhamdulillah di sesi terakhir ini insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah tidak asing tentu saja menurut kami, terutama mungkin bagi masyarakat Jawa Tengah yang mungkin ada di Yordania, bersama beliau Gus Yassin ini kita kenal sebagai wakil gubernur Jawa Tengah bersama Pak Ganjar. Beliau juga tidak asing dengan Bumi Syam sebetulnya, karena dulu sempat belajar di Suriah. Tapi mungkin nanti boleh diceritakan Gus, apakah pernah main ke Yordania atau enggak. Mungkin nanti bisa sambil nostalgia, nggak apa-apa, karena kita sambil sharing santai seperti itu. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita beranjak kepada sesi inti, yakni kuliah Ramadan, dengan tema hari ini yaitu meneguhkan nilai Ramadan, meraih kemenangan. Kepada Al-Mukarram, narasumber kita, Gus Taj Yassin Maimun, dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan dan kami cintai Bapak Dubes Republik Indonesia untuk Jordania dan Palestina. Beliau Bapak Haji Andi Rahmianto beserta keluarga dan seluruh staf dan pegawai Kedutaan Republik Indonesia untuk Jordan. Dan kami banggakan juga Mas Rias beserta teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang ada di Jordan, mungkin juga yang ikut live pada kali ini juga bukan hanya dari Jordan, yang pemirsa semuanya, utamanya teman-teman Nahdlatul Ulama atau PCI, jadi bukan PC, PCI, cabang istiwa Nahdlatul Ulama untuk Jordan. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya yang alhamdulillah pada sore hari ini waktu Indonesia atau siang hari pada waktu Jordan kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, dan itu semua menjadi wasilah untuk kita semua memohon kepada Allah ampunannya, rahmatnya, dan diselamatkan dari api neraka sehingga wabah yang melanda dunia kali ini, COVID-19 ini, bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala segera mungkin, sehingga kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan manusia bisa normal lagi, bukan pakai new normal lagi. Karena new normal ini ada sedikit permasalahan menurut saya, karena akhirnya kita tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berdekatan, tidak bisa berjamaah dengan shaf yang rapat dan lain sebagainya. Bahkan sholat taraweh yang kita lakukan pun kebanyakan masjid atau musola sepi, bahkan anjurannya di pemerintah Indonesia untuk melakukan sholat taraweh di rumah masing-masing. Lagi nanti besok insya Allah juga ditutup dengan banyaknya sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Akan tetapi saya bersyukur sih, dan disampaikan bahwa setiap permasalahan, setiap musibah tetap membawa keberkahan. Salah satunya adalah keberkahan rumah kita dihiasi dengan sholat sehingga rumah kita tidak meninggal, atau rumah kita dihiasi dengan Al-Quran, dihiasi dengan ilmu-ilmu agama syariah dan
agama. Oke, selanjutnya yang pada intinya yaitu meneguhkan kembali makna Ramadan dan meraih kemenangan. Artinya kita harus belajar tentang bagaimana puasa itu. Bahwa yang pertama puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada umat Islam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina amanu min qablikum. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini Allah memerintahkan kepada umat Islam, umat yang iman yaitu melakukan puasa seperti orang-orang atau kaum-kaum sebelummu yang juga melakukan puasa. Dan kalau kita melihat doa Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang beliau selalu baca dan kita juga selalu membaca yaitu Allahumma barik fi sya'bina wa ballighna Ramadan fi Rajab wa sya'bina wa ballighna Ramadan. Artinya kita Ramadan kita menunggu bulan Ramadan itu sejak 2 bulan yang lalu, mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, baru kita memasuki bulan Ramadan. Artinya kita menyiapkan sedemikian rupa, maka tidak salah kalau bulan Ramadan itu dikatakan bulan yang mulia, Ramadan Karim. Dan di dalam Ramadan pun, di dalam awal Ramadan, di tengah Ramadan maupun di akhir Ramadan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita berharap bahwa kita diselamatkan dari api neraka. Artinya di bulan Ramadan ini mulai awal sampai akhir adalah bulan yang penuh kesucian, bulan yang penuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah bahwa naumus shaim ibadah, bahwa sebuah tidur pun dalam sebuah bulan Ramadan atau yang dilakukan orang-orang yang puasa adalah sebagai bentuk sebagai ibadah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjagakan kita ketika kita terjaga saja, akan tetapi pada ketika kita tidak sadar pun dalam keadaan tidur tidak dicatat sebagai ibadah. Maka di sini kita teguhkan bahwa Ramadan adalah sebuah bulan yang di dalamnya ada penuh-penuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sadar maupun dalam tidur kita. Maka di situ di dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala ingin di dalam ayat ini menyebutkan bahwa seorang bisa mendapatkan kebahagiaan atau tatma'innul qulub itu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupannya kita kembalikan kepada Allah. Maka di dalam sebuah ayat yang lain kita katakan bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa kesabaran itulah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dapatkan pahala tanpa dihisab, tanpa dilihat karena kesabarannya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di dalam ayat yang menerangkan tentang apa di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, diturunkan Lailatul Qadar dan sebagainya. Di situ juga litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di dalam setiap kehidupan memang ada dua. Yang pertama adalah kesabaran dan kedua adalah syukur. Maka tadi disampaikan bahwa di permulaan kita masuk bulan Ramadan kita diuji. Sehingga kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersabar. Di dalam kesabaran apapun manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu. Yang mana nafsu ini
untuk kita tekan, untuk kita tahan. Kalau bisa, kalau kita melihat kalimat Ramadan adalah membakar, maka nafsu-nafsu yang ada di diri kita ini bukan ditahan, akan tetapi dibakar. Supaya apa? Kalau kita melihat pohon, kalau pohon itu hanya ditebang saja, kemungkinan besar bisa tumbuh lagi. Akan tetapi kalau sudah ditebang, dipangkas lalu dibakar, maka tidak akan bisa tumbuh lagi. Seperti halnya nafsu atau dosa yang ada di tubuh kita, ketika kita hanya menahan saja, seperti pohon kita tebang saja, akan tetapi masih bisa muncul kembali. Nah, begitu juga dengan permasalahan atau pekerjaan-pekerjaan kita yang mengarah kepada kemaksiatan itu. Kalau di dalam bulan Ramadan kita hanya menahan saja, maka ada kemungkinan di bulan setelah Ramadan atau di luar Ramadan itu akan terulang. Maka disinilah kita diperintahkan memakai kalimat Ramadan, yaitu untuk membakar apa-apa yang mengarahkan kita kepada maksiat, kepada syirik dan lain sebagainya, dan na'udzubillah min dzalik. Nah, disinilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan kita banyak yang kita perlu angan-angan, kita pikir salah satunya bagaimana Al-Qur'an diturunkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah makhluk, atau Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, rasulnya, itu juga di bulan Ramadan. Dan kemenangan di bulan Ramadan pun juga di dalam Al-Qur'an disebut Al-Furqan, yaitu kemenangan di dalam agama Islam pun ada di bulan Ramadan. Maka kita sebenarnya dengan adanya ini, dengan kemenangan di bulan Ramadan, kita harus bersyukur bahwa kemenangan negara kita, kemerdekaan negara kita, yaitu kita tahu tanggal 17 Agustus tahun 45, itu juga sebenarnya dibalik saja dengan kemenangan Islam. Kalau kemenangan Islam itu tanggal 8 Agustus 17 Ramadan dengan Al-Furqan. Kalau Indonesia yaitu tanggal 8 Agustus 8 Ramadan 17 Agustus, artinya itu angka ada dibalik. Artinya kemenangan kita itu diperingatkan, disamakan dengan Islam. Maka berbahagialah sebagai orang Indonesia yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperingati negaranya sama dengan memperingati kemenangan Islam. Kita kembali bahwa memang meneguhkan Islam, yaitu tadi ketika kita meneguhkan dengan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga perintah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin alladzi ad-dinun nasihah, dan kan Nabi Muhammad juga mengatakan di sebuah hadis ad-dinul muamalah. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam keikhlasan, dan kita tahu bahwa dalam rukun Islam itu ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Semuanya itu adalah bisa dilihat. Kalau kita syahadat, perlu disaksikan oleh seberapa orang yang menyaksikan keislaman kita. Kalau kita beribadah sholat, mungkin kita bisa dilihat karena di situ berjamaah dan lain sebagainya. Kalau kita mau berzakat, pasti diketahui oleh manusia. Kalau kita haji pun, itu juga diketahui. Bahkan kalau di Indonesia, hajinya orang satu yang mengantar itu orang 100 atau bahkan satu bis. Itu bisa dilakukan di Indonesia. Mungkin juga Mas Rias nanti ketika berangkat Temus, itu juga dia ngantar semua teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ada di Jordan. Amin, amin. Tidak hanya mengantarkan, meminta doa, Mas Rias juga meminta oleh-olehnya, karena kita tahu kalau kita Temus itu biasanya bawa rokok, bawa kecap dan lain sebagainya yang mungkin di Jordan belum ada. Nah, pengalaman saya waktu di Syria juga seperti itu. Jadi kita mengantar bukan karena kita mengantar doanya saja, juga berharap ini loh saya mengantar, nanti kalau pulang bawa oleh-oleh ya. Paling enggak itu ya kangkung lah. Ya seperti itu. Jadi kita di dalam bulan Ramadan pun ketika kita bermuamalah dengan manusia di bulan Ramadan, puasa ini hanya dikhususkan kepada Allah seperti di dalam hadis Al-Qudsi, as-shaum li. Artinya wa ana ajr bihi, ya ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa puasa itu hanya untukku, bukan untuk
Anda. Kalau kita puasa, sholat, zakat itu memang untuk diri kita. Tetapi kalau puasa kita pasrahkan kepada Allah, maka Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pahala bagaimana ajrun bihi. Dan di dalam hadis ini juga mengatakan bahwa kita di bulan puasa itu sebenarnya meneladani siapa sih? Bukan lain meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Qur'an kita biasa membaca ketika orang NU ini pasti setiap dibaca karena di situ ketika ada orang meninggal kita wasilah bacaannya yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini sama dengan halnya puasa. Ketika kita kembali kepada as-somad sebenarnya adalah makna somad itu tenggorokan yang tenggorokan itu tidak ada lubangnya. Artinya kita kalau puasa tenggorokan kita tutup. Artinya jangan sampai ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan masuknya ke tenggorokan. Jadi ketika kita memasukkan ke telinga, air itu masih masuk ke tenggorokan, kita masuk ke mata, dan kita masukkan ke hidung, dan lain sebagainya, itu tidak bisa membatalkan kalau belum masuk ke tenggorokan kita. Mulut pun begitu juga. Dengan begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam puasa kita disuruh untuk menahan diri dari nafsu memiliki pasangan. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Allahus Somad, Allahu Ahad. Allah tidak memiliki pasangan, sehingga tidak boleh memang kita meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneladani apa? Tidak bisa berkumpul dengan istri kita ketika puasa. Maka di sini kita meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya Allah tidak memiliki istri, pasangan. Itu apa? Itu selamanya. Tapi karena manusia maka diperbolehkan ketika hanya sebatas dari munculnya matahari, terbitnya fajar, sampai ghurubus syams. Artinya setelah itu diperbolehkan karena keterbatasan manusia ini loh, manusia itu lemah. Kamu tidak bisa menerima meneladani apa yang secara letterlek dengan apa yang dilakukan atau sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga begitu juga tidak bisa melahirkan dan lain sebagainya. Allah lam yalid wa lam yulad, artinya yang keluar dari tidak bisa melahirkan ya kita sama dengan kita ketika puasa melahirkan ya puasanya batal otomatis secara itu. Itu kita mempelajari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Juga apa yang kita di dalam puasa, apa sih yang kita harapkan di dalam puasa selain kita puasa diterima oleh Allah ampunannya dan lain sebagainya. Tentu di dalam puasa kita berharap betul kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar pun di dalam Al-Qur'an diterangkan. Itu juga terkait dengan tatma'innul qulub. Karena apa? Di sana di dalam Lailatul Qadar yaitu turunnya malaikat, Ruhul Kudus. Turunnya malaikat yang mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Terus gimana? الروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Artinya ada salamun, ada kedamaian sampai munculnya fajar. Dan kali ini fajar ini kalau kita melihat kehidupan di dunia memang seolah-olah ya sampai subuh kedamaian itu akan, tetapi kalau kita melihat kepada angan-angan dengan kehidupan kita sebenarnya ya matla'il fajar itu bukan di waktu subuh atau fajar yang kita ketahui saat ini, akan tapi lebih dari itu. Kita hidup itu biasanya adalah istilahnya kita lahir itu diistilahkan dengan fajar. Dan kematian itu diistilahkan dengan tenggelamnya matahari. Halnya sama, kita juga kehidupan ini ada beberapa tahapan yang pada terakhir yaitu apa? Kehidupan di alam akhirat atau ketika kita sudah dibangunkan dengan trompet yang kedua, yaitu salamun hiya hatta matla'il fajar, yaitu apa? Dibangunkannya ketika kita nanti sampai masuk ke surga. Itulah salamun hiya hatta matla'il fajar. Artinya apa? Kedamaian itu harus muncul. Maka sifat-sifat kedamaian kita ketika tadi disampaikan bahwa dengan moderator bahwa judul kita pada tema kali ini adalah meneguhkan bulan Ramadan, amalan-amalan di bulan Ramadan kita teguhkan di bulan-bulan selain Ramadan dengan apa? Kefitrahan, kesucian, kita kemenangan. Artinya orang yang bermenang itu adalah ketika tatma'innul qulub, ketika hati kita benar-benar bersih, benar-benar tidak ada kemarahan sama sekali. Maka di situ
Salamun hiya hatta matla'il fajr, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang menemukan atau mendapatkan ketenangan. Ketenangan ini bukan kok tenang selama ya malam aja, tidak. Akan tetapi tidak bisa dikatakan orang tenang ketika mereka memiliki kemarahan. Maka di dalam bulan Ramadan, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka kehilangan amarah kita terhadap siapapun. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, Rasulullah itu marah bukan kepada seseorang, bukan, tetapi marah dengan kemusyrikan, kesyirikan, keboliman, kemaksiatan. Ini yang dimarahi oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang yang memusuhinya pun selalu dirangkul. Seperti contoh ketika Rasulullah SAW hijrah yang pertama ke Taif. Rasulullah bagaimana diberlakukan di Taif? Bahkan keluarnya Rasulullah, bagaimana kita ketahui bahwa keluarnya Rasulullah dari Taif pun berdarah, berpeluh. Artinya ada kecapean karena diusir. Itu pun ketika malaikat datang kepada Rasulullah menawarkan, saya sudah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menerima titah dari panjenengan. Apakah orang Taif ini harus kita hancurkan atau tidak? Tapi Rasulullah menjawab, enggak. Saya enggak mau ada orang Taif yang hancur. Saya berharap orang Taif ini muncul dari orang Taif ini orang-orang yang iman yang kuat, sehingga ketika Islam sempurna, disempurnakan, Allah Subhanahu wa taala mengambil Nabi Muhammad SAW, banyak orang kembali naudzubillah min dzalik keluar dari Islam. Orang Taif tidak ada yang keluar dari Islam. Artinya itu berkat doa Rasulullah SAW. Begitu juga kita ketika meninggalkan Ramadan, kita berharap kemarahan, kedengkian di hati kita ini bisa benar-benar hilang, sehingga siapapun yang datang kepada kita yang kemarin mungkin menyakiti hati kita, kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa memberikan ampunan, memberikan maaf, dan lain sebagainya. Ketika di bulan kita awal Syawal atau Lebaran, kita ketemu, kita berjabat tangan, kita benar-benar fitrah, kita benar-benar kembali kepada kesucian, seperti ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun kita mungkin tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar, tapi sifat-sifat Lailatul Qadar itu harus kita munculkan, kita meninggalkan bulan Ramadan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang baik, dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang melakukan melakukan puasa, semoga dikembalikan kepada kesucian. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khair Gus Yasin sudah menyampaikan pemaparannya luar biasa sekali. Alhamdulillah, bagaimana dari Ramadan ini menuju kemenangan itu harus ada fitrah, harus ada penangan dalam diri kita, harus ada hal-hal baik, nilai-nilai Ramadan yang bisa kita bawa walaupun setelah Ramadan ini selesai, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita menuju kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab interaktif bagi para hadirin yang ingin bertanya. Mungkin kami persilahkan untuk membuka mic dan bertanya langsung kepada Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah. Mungkin juga boleh bertanya bagaimana kondisi Jawa Tengah saat ini terkait COVID, melihat banyak yang mudik dan lain sebagainya. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Sepertinya belum ada. Mungkin saya izin bertanya lebih dulu. Nah, terkait kondisi kita seperti yang kita tahu, mungkin kami di Yordania tidak merasakannya karena kami di sini lebih banyak di rumah karena memang di lockdown total oleh pemerintah. Yang lebih menyedihkannya lagi, terutama di Lebaran ini justru momen puncaknya kita malah 3 hari sama sekali nggak bisa kemana-mana. Nah, justru ketika kami melihat di berita yang ada, justru Indonesia kebalikannya. PSBB yang dicanangkan justru batal, kalau bahasa Ramadan ya, bahasa puasanya batal, dengan orang-orang banyak kita lihat beli baju Lebaran di pasar, di mal dan lain sebagainya. Belum lagi yang miris juga adalah ketika melihat foto bandara penuh dengan orang-orang mudik. Sebetulnya ini kami mungkin kembali sebagai posisi Gus Yasin sebagai pemerintahan, bagaimana hukum atau kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah terkait PSBB atau terkait COVID-19 ini. Karena ini kalau kita hubungkan dengan tema kali ini adalah meraih kemenangan, sepertinya kalau dari sisi
COVID ini kita belum meraih kemenangan ini, karena justru malah babak belur terus dihantangi yang tidak, mereka yang nggak disiplin seperti itu. Monggo, Gus Yasin, itu pertanyaan. Ya. Oke, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa atau mahasiswa Indonesia, orang Indonesia yang ada di Jordan, bahwa ketaatan itu memang dibangun ya. Kedisiplinan itu harus dibangun. Bahwa memang sebenarnya kalau kita lihat di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, artinya kita juga diperintahkan sebenarnya untuk taat bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, tetapi juga kepada pemerintah atau pemimpin yang benar-benar dari minkum, artinya pemimpin yang Islam. Pemimpin yang bagian dari orang muslim. Artinya kalau kita melihat secara Indonesia memang walaupun di Indonesia dikaitkan. Nggak tahu kenapa Indonesia itu seperti itu ya. Tapi memang seperti itulah. Kalau kita melihat kaidah atau sebuah fenomena pemilihan sebuah pemimpin, itu kan ada istilahnya ahlul halli wal aqdi. Ya kan? Kenapa sih kok nggak ahlul aqdi wal halli aja? Kenapa al-halli didahulukan? Ini karena memang berpotensi bahwa dipasrahkan kepada ahlul halli, yaitu pengangkatan, baru diangkat itu. Artinya apa? Memang ada kemungkinan ketika tidak sesuai itu ya diturunkan, ada penghalalan, artinya ada reformasi dan lain sebagainya. Kalau kita melihat di situ juga, sebenarnya kita kalau melihat tema di sini meraih kemenangan. 2 hari yang lalu, atau tepatnya 1 hari yang lalu lah mungkin ya, harusnya kita Jawa Tengah ini sebagai contoh ya, kami melihat fenomena yang ada di masyarakat saat ini memasuki bulan Ramadan akhir, menjelang Lebaran ini pasar rame, mal rame, sehingga kami kemarin menginstruksikan dengan kita berdiskusi bermusyawarah dengan Mas Ganjar, sehingga Mas Ganjar akhirnya mengeluarkan statement bahwa pasar dan mal itu sekarang ditutup kalau tidak bisa menjaga atau kedokterannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana mengontrol social distance dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa dilakukan, maka tutup aja malnya dan pasarnya supaya tidak ada. Artinya apa? Anggapan masyarakat saat ini bahwa yang ditutup hanya masjid saja, tidak. Salah itu. Di Jawa Tengah pun sebenarnya sudah kita mengeluarkan di awal awal pandemi bahwa mal, bahwa pasar, bahwa tempat-tempat hiburan harus ditutup. Harus disesuaikan jadwalnya, sehingga pemberlakuan di Jawa Tengah, mal awal-awal itu buka jam 9, tutup jam 5. Akhir-akhir memang saat ini dibuka lagi, dan kalau kita melihat juga dengan kondisi apa sih yang harus diambil tindakan, ya kita harus tegas dari pemerintah mengambil sikap, maka tidak sedikit sebenarnya di Jakarta pun yang melakukan PSBB, mal-mal yang tidak protokol kesehatan tidak dilakukan, maka disegel. Sama dengan Jawa Tengah saat ini pun ada sudah beberapa pasar dan beberapa mal yang kita segel, kita tutup, supaya tidak ada aktivitas lagi kalau protokol kesehatan itu tidak ada. Nah, untuk masyarakat yang pulang mudik, saya berharap ini tolonglah kita saling-saling menjaga. Kita menghormati dari teman-teman medis, kita menghormati teman-teman yang ada di garda terdepan, yaitu Satgas, gugus tugas sampai level di desa. Kalau di Jawa Tengah sih ada Satgas Jogotongo yang sampai di desa ini benar-benar mereka menjaga bagaimana memantau orang-orang yang keluar lalang. Nah, untuk teman-teman yang ada di luar negeri atau di luar Jawa pun, kami juga memperhatikan itu dengan adanya pekerja-pekerja WNI atau TKI kita yang ada di negara-negara yang pulang, kita fasilitasi, kita juga menyediakan tempat untuk karantina, sehingga ketika kembali ke masyarakat atau kembali ke keluarga, ini benar-benar sudah sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Gus atas jawabannya. Ini paling tidak sedikit banyaknya sudah menjawab bahwa sebetulnya ada protokol-protokol dan juga keputusan-keputusan dari pemerintah untuk mengontrol ini, tapi memang ya kembali lagi ya masyarakat kitanya mungkin belum bisa taat seperti itu dan belum paham ngerinya COVID-19, karena kami yang di luar negeri ini betul-betul
melihat sekali bagaimana COVID ini luar biasa berbahayanya seperti itu. Baik, kami kembali buka pertanyaan kepada hadirin bagi yang ingin bertanya kepada Gus Yassin, kami persilahkan, monggo. Iya, Bu Dubes dan Pak Dubes, kami persilahkan. Monggo, sudah angkat tangan. Silahkan, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gia. Waalaikumsalam. Gus Yassin, saya kalau ada narasumber, saya selalu tidak mau menyanyiakan kesempatan untuk bertanya langsung, sehingga saya pikir saya akan mendapat informasi yang sangat otentik dari orangnya. Karena saya tahu tidak mudah bertemu dengan seorang Gus Yassin di Indonesia, dengan orang sehebat Gus Yassin, terkenal banget loh. Saya dulu ikut-ikutan bantu-bantu di gerakan-gerakan seperti dengan jadi saya pernah ke pesantrennya deh sama bos saya waktu itu. Jadi saya ada acara gitu. Jadi sekarang saya pikir wow, saya ketemu gitu. Kayak déjà vu gitu. Tapi terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Saya pikir satu kehormatan buat kami ada seorang tokoh nasional yang saya yakin hanya menunggu waktu Gus akan muncul sebagai tokoh nasional yang lebih besar. Sekarang peran Gus di Jawa Tengah juga saya selalu mendengar bagaimana duet Ganjar Pranowo dengan Pak Wagubnya katanya keren banget. Yang ternyata muda banget. Akhirnya hari ini saya ketemu memang begitu mudanya Pak Wagub ini ternyata. Tapi yang kedua juga luar biasa punya ponakan kayak Giats gini. Saya bilang sama Mas Adi dari tadi dikerumunin bahwa hanya nunggu waktu juga seorang Giats nanti sebenarnya. Dengan gayanya, dengan pendekatannya, dengan kelubesannya. Giats hanya nunggu waktu aja juga untuk mengikuti jejak omnya kayaknya. Nanti jangan lupa ya Giasnya kalau jadi ya. Ya Bu. Amin. Jadi sebetulnya ini juga satu pertanyaan yang tidak beda dengan Mas Gias, Pak Ustadz. Karena buat saya ini satu pertanyaan yang selalu mengganggu ya, karena kan kita hanya sharing lah di grup WhatsApp atau segala macam. Satu pertanyaan yang buat saya ada yang salah dengan orang Indonesia gitu loh. Saya bisa memahami orang itu keluar karena mencari makan. Tapi kemudian orang keluar berjejal di pasar Tanah Abang atau di Andir di Bandung hanya untuk membeli baju lebaran. Buat saya ada yang salah, Gus. Ada yang penutupan McDonald. Kan itu levelnya tertentu. Di situ berjejal, ada yang salah buat saya. Sehingga pertanyaan saya adalah, karena kebetulan Gus orang yang ada di pemerintahan, langsung ada turun ke bawah. Saya yakin orang-orang seperti Gus Yassin itu adalah orang-orang yang langsung hands on sama rakyat. Sehingga tahu betul ada apa yang bergejolak di rakyatnya itu. Sehingga mereka melakukan ini, Gus. Gitu. Walaupun mungkin ini bukan di Jawa Tengah, tapi gambarnya ini di Jakarta atau di mana, tapi kan pasti bisa tertangkap oleh seorang Gus yang memang sudah piawai dalam nanganin masyarakat. Ada apa dengan orang Indonesia? Terima kasih. Tidak banyak lah ya. Karena kemarin konsep berdamai dengan COVID, asalnya saya mau bertanya, tapi setelah saya ikut beberapa webinar, hanya saya paham dengan konsep berdamai, hidup berdamai dengan COVID. Tapi untuk hal ini nih Gus, saya mohon banget dijelaskan gitu loh. Ada apa sih dengan orang Indonesia? Segitu rendahnya kah orang Indonesia? Banyak orang Indonesia yang menggambar menilai Lebaran itu dengan pergi beli baju kayak gitu. Mohon saya dijelaskan biar saya ini nanti paham lah, karena ini dari ahlinya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang ini pertanyaan sangat menarik ya, karena memang saat ini kita lakukan atau banyak masyarakat kita yang saat ini seperti digambarkan Mas Gias juga, bandara rame, pasar rame, mall rame, tadi disampaikan Ibu Dubes juga. Lebaran itu yang ditanya kemarin sayanya sudah muncul di Instagram saya ketika menanyakan kepada masyarakat kita apa yang Anda lakukan memaknai Syawal atau Idul Fitri. Pasti yang muncul ya sholat Idul Fitri bersama-sama. Tentu kalau kita mau orang Indonesia itu ketika bersama-sama kumpul dengan orang banyak, yang pertama dimunculkan itu bukan sikap ketawaduan atau apa, tapi
Yang muncul pertama adalah bagaimana pakaian saya itu dilihat. Bagus enggak ya? Baik enggak ya? Bahkan tadi pagi kalau kita melihat Indonesia juga tentang film Laskar Pelangi, ketika Laskar Pelangi tidak bisa melakukan ujian di sekolahnya, harus digabungkan dengan sekolah yang lain, yang muncul pertanyaannya bagaimana orang-orang itu akan melihat saya dengan pakaian yang kayak begini, sandal saya yang pakai begini, bukan bagaimana mindsetnya itu, bagaimana ya orang-orang itu bisa melihat saya dengan kepintaran saya, dengan kecakapan saya, bukan seperti itu, seperti orang-orang yang dimunculkan bukan tampilannya, pakaiannya yang baik atau bersihnya dan lain sebagainya, akan tapi isi di dalam dirinya, yaitu ini harus dimunculkan. Sama dengan halnya dengan Lebaran, munculnya adalah pakaian, sehingga kemarin saya sempat keliling, dan ini mungkin bukan hanya di Jawa Tengah saja fenomena ini, maka saya menginstruksikan sebenarnya kepada teman-teman, tolong ya, apa yang kita lakukan di dalam pemerintahan ini yang saat ini sudah kita lakukan, bagaimana masyarakat Indonesia dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak terdampak ekonominya, bisa makan, bisa melakukan aktivitas dan sebagainya, tapi juga tolong ini dipindahkan. Kemarin ada yang di daerah, tidak saya sampaikan, di daerah mana, itu ada yang mendapatkan beras lalu dijual untuk beli pakaian. Jadi pergi ke mana, ke Tanah Abang, kemungkinan ini juga uangnya dari pemerintah mungkin ya, seperti halnya yang lain sebagainya, itu kemungkinan. Maka kami yang saat ini dimarahin apa yang dilakukan, bahkan di Kabupaten Rembang kemarin saya diskusi dengan ketua DPRD-nya, kebetulan ketua DPRD Rembangnya itu kakak saya sendiri, saya sampaikan bagaimana bantuan dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Dia menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya lebih dari cukup. Kemarin yang diajukan misal dari Kabupaten Rembang ada sekitar 100.000 atau berapa gitu KK, itu yang diberikan lebih. Artinya apa? Yang diberikan oleh pemerintah saat ini untuk menanggulangi COVID-19 dengan supaya masyarakat ini bisa makan, bisa hidup, itu artinya perhatian kita betul. Akan tetapi kok saat ini setelah kita bagi, banyak orang yang paginya malah bukan untuk membeli makan ya. Katanya mereka bicara kemarin-kemarin, Pak, dengan adanya COVID-19 ini kami tidak bisa makan, Pak, kami susah, Pak. Ke Gojek aja kami belum dapat apa-apa. Tapi setelah kita berikan, kok ternyata pelarinya yang rame ini bukan untuk pasar yang membeli makanan bahan pokok ya, kan, tetapi rame lagi ada di pasar-pasar yang membeli pakaian dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat kami di pemerintah, memang memahami betul bahwa apa yang kita sampaikan belum sampai memahamkan gambaran di masyarakat di bawah, sehingga permasalahan ini dianggap lalu lalang saja, dianggap bahwa ini ya segitu aja. Bahkan kemarin yang muncul pertanyaan, Pak, nyatanya kami keluar juga nggak ada tambahan. Memang minggu-minggu yang lalu kan, minggu yang kemarin, pertumbuhan positif di Indonesia memang agak menurun atau stagnan ya, sehingga mereka beranggapan ini sudah selesai, kami keluar tidak ada masalah. Akan tetapi 2-3 hari yang terakhir saat ini pun itu mulai banyak lagi yang kita temukan. Kemarin di Semarang saja di Pasar Kobong itu ada 26, itu di bibir pintu masuk ke pasar. Belum kita cek yang ada di dalam. Itu satu hari kita sudah mendapatkan positif 26 dalam satu hari, dan itu di luar. Bagaimana kalau kita tes lagi di dalam? Apa yang harus terjadi? Nah, ini yang kita harus pahamkan kepada masyarakat. Tolonglah, ini belum selesai. Pandemi COVID-19 ini belum selesai. Kami pun menganggarkan tidak hanya 2-3 bulan saja. Kita menganggarkan untuk masyarakat itu sampai minimal di bulan Agustus September. Artinya apa? Perjalanan ini masih panjang. Maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya karena di Jawa Tengah, saya bicara di Jawa Tengah, bantuan yang dari pemerintah Jawa Tengah masih kita agak tahan. Tidak semuanya kita bantukan. Untuk apa? Kita tahu bahwa saat ini pembantuan dari pemerintah pusat sudah ada. Dan kita mengawasi, ini sudah kelenger nggak bahasanya kalau orang Jawa ini, sudah tidak bisa mampu nggak? Kalau di bulan sekarang kita kasih semuanya, di bulan nanti, bulan Mei, Juni, Juli, mereka bagaimana? Maka ini kita tahan,
ada kemungkinan di tahapan kedua itu nanti di akhir Juni dan di awal Juli baru kita berikan lagi kepada masyarakat Jawa Tengah, karena kita melihat yang saat ini kita berikan saja tasarufnya tidak tepat. Mereka membeli pakaian, membeli apa dan lain sebagainya yang kemungkinan ini ada catatan-catatan untuk kita. Nah, di sini yang kita betul memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Tadi disampaikan juga kita harus bersahabat. Memang kalau kita melihat permasalahan COVID-19 ini tidak hanya bicara dengan kesehatan. Ini kita juga bicara tentang ekonomi. Kalau kita bicara tentang kesehatan dan ekonomi itu bertolak belakang. Kalau ekonomi kita harus ramai orang berkumpul, kalau kita bicara kesehatan kita harus sepi. Kalau kita sepi berarti ekonomi lumpuh. Kalau kita ramai berarti ekonomi subur, tetapi masyarakat kesehatannya kita tidak bisa menjamin. Maka memang kita harus sudah bisa mulai saat ini bersahabat dengan COVID-19. Artinya apa? Kita meluncurkan dengan namanya Jogotongo yang ada di Jawa Tengah. Kenapa muncul Jogotongo itu? Kita tidak berharap adanya COVID ini ekonomi lumpuh. Tapi juga kami tidak berharap adanya ekonomi muncul itu masalah COVID-19 muncul gunungnya itu tinggi. Maka kita jaga. Artinya apa? Jangan jaga Jogotongo yang ada di Jawa Tengah ini, kita berharap, kita kemarin sudah menghitung. Petugas kita itu dari pemerintah pusat sampai daerah itu ada berapa kekuatan kita di desa. Kemarin kita hitung mulai dari pendamping desa, dari kesehatan, dari Satpol PP atau Linmas, kita juga punya TNI, kita punya Polri, kita punya Karang Taruna, dan lain sebagainya, kita punya petugas-petugas di desa, kita hitung, ternyata jumlahnya memungkinkan kalau kita bagi di Jawa Tengah, kita memiliki desa di Jawa Tengah dan desa dan kelurahan di Jawa Tengah sekitar 7.000 sampai 8.000. Kalau kita menghitung kemarin, terus kita hitung, ternyata kalau kita bagi per satu desa dan satu kelurahan, kita memiliki 60 orang petugas yang ada di desa, mulai dari kesehatan sampai ekonomi dan lain sebagainya, sosial juga kita libatkan. Maka kita akan hilir, kita bikin siskampling, kita bagi 10 orang atau 7 orang di pagi hari, 7 orang atau 13 orang di waktu siang dan malam. Kita bergilir dan nanti orang yang datang dari mudik yang saat ini kita tidak bisa bendung, banyak orang yang mudik atau pulang kampung bersembunyi-sembunyi, tapi kalau sudah nyampe di kampung pasti ketahuan. Kalau sudah ketahuan, maka ini tugas Satgas Jogotongo untuk mengidentifikasi. Kalau itu sudah ketemu orangnya, maka kita lokalisir. Dia mau nggak kita tempatkan di tempat gedung isolasi kita yang sudah kita dirikan di desa atau di sekolahan atau fasilitas-fasilitas yang lain yang didirikan oleh desa. Kalau tidak mau, mereka tetap isolasi mandiri di rumahnya, maka satu keluarga ini tidak boleh keluar. Dan kita berharap, kemarin instruksinya adalah satu rumah itu kita tulisin keluarga isolasi mandiri, sehingga masyarakat tetangganya menjaga, oh ini lagi isolasi mandiri selama 14 hari nggak boleh keluar, mereka harus diam berdiri. Tapi kita memikir orang itu di Indonesia kan tahu kan rumahnya ada yang satu kamar buat berapa orang, ada yang rumahnya hanya memiliki 2 kamar, banyak keluarga. Nah itu kita paham itu, maka ya udah kita memberi keluasan. Oke lah, Anda berkeluar, tapi jangan sampai keluar dari banyak jauh gitu. Jadi artinya keluarlah di teras rumah atau di tetangga, tapi jangan masuk ke rumah tetangga. Ya udah kamu jogok bawa kursi sendiri atau dingklik yang dimiliki masyarakat sudah taruh. Nah, untuk mereka pasti kan butuh bahan makan. Kalau kebetulan orangnya tidak mampu, ya kita bantu dengan bantuan yang ada di desa, dana desa yang 30% dialokasikan untuk penanganan COVID. Kalau tidak mampu, kita naikkan ke kabupaten terus sampai ke pusat. Dan itu caranya bagaimana? Ketika ada sudah yang jaga pada waktunya, itu nomornya sudah dicatat. Sehingga masyarakat, Pak, aku butuh beras, saya butuh beras untuk makan. Beras saya sudah habis. Telepon aja, nanti kita antarkan, butuhnya berapa kilo. Dan nanti setelah kita antar, kita lihat rumahnya. Kalau dia tidak mampu, ya udah kita bantu dengan dana desa itu. Kita kasih dengan cuma-cuma. Kalau mampu, ya bayarlah. Ini ada notanya. Saya yakin loh, kalau tetangga kita sudah kenal, nggak mungkin lah kita bohong itu. Harga markup harga itu nggak mungkin. Percayalah dengan petugas kami yang ada di desa. Ini yang kita lakukan untuk bersahabat. Mereka tidak boleh. Maka kalau itu sudah kita lokalisir di desa yang banyak keluar ini tidak bisa, sudah kita isolasi, maka yang lain boleh aktivitas. Silahkan ke pasar dan lain sebagainya. Maka
Pasar pun kami atur di Jawa Tengah. Beberapa pasar sudah menerapkan social distance. Pasar kalau pagi kita tumpahkan ke jalan, kita kasih gambar-gambar yang mungkin sudah viral di Solo Tigo, di beberapa pasar kita yang kita terapkan, sehingga bisa beraktivitas, ekonomi tetap berjalan, protokol kesehatan itu bisa kita kontrol. Ini Bu yang kami memang sampai saat ini kita pahamkan kepada masyarakat. Saya mohon dan doanya semoga kita bisa menerangkan kepada masyarakat sehingga masyarakat betul paham dengan kondisi saat ini, bisa menerima. Dan perlu saya ingatkan dalam Islam juga Allah Subhanahu wa taala inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra artinya dalam sebuah kesulitan itu pasti disertai, bukan nantinya ya, tapi langsung disertai dengan kemudahan, atau kesusahan itu ada kebahagiaan. Saat ini kita maknai aja, cari hikmahnya aja. Dengan adanya COVID-19 kita disuruh di rumah saja, oh ya saya bisa berkumpul dengan keluarga yang biasanya saya tidak bisa. Mungkin fungsi saya sebagai suami, iya, kepala rakyat, tapi saya belum pernah merasakan sebagai imam. Kita kan biasanya, kamu mau milih ini kenapa? Saya tahu kok Pak Dubes itu bisa menjadi imam saya, tapi belum tentu Pak Dubes pernah mengimami keluarganya. Maka dengan COVID ini kita berterima kasih, kita bisa berjamaah dengan anak saya, dengan istri saya, dengan keluarga saya. Artinya fungsi imam saya ini benar-benar kita jalankan. Nah, ini kebahagiaan ini yang mestinya kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa menjalani dengan adanya COVID ini, bisa berbaik hatilah dengan COVID-19. Mungkin ini bisa yang saya jawab. Terima kasih banyak Pak Wakil Gubernur. Sama-sama. Menenangkan. Kalau punya wakil gubernur gini 10 aja menenangkan. Enggak, banyak yang sama seperti kami. Bahkan lebih pintar banyak. Amin. Terima kasih. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Dubes dan Yasin atas jawabannya. Alhamdulillah ini semakin menerangkan dan menjelaskan bagaimana kondisi yang sebetulnya terjadi di Indonesia. Bahwa memang kembali lagi kepada bagaimana kontrol pemerintah dan respon dari masyarakat itu sendiri. Kadang walaupun pemerintah sudah memberikan batasan-batasan, tapi kalau misalkan responnya kurang baik dari masyarakat, ya itulah yang terjadi saat ini dengan kita Indonesia. Karena kita agak kaget ya, Gus Yasin dan hadirin sekalian, ketika kemarin ada kabar dalam satu hari positif 973, hampir 1.000 orang. Lah kita di Jordan ini aja sampai hari ini sudah 3 bulan baru 600. Itu pun sudah setengahnya udah sembuh begitu. Ini satu hari positif hampir 1.000. Ini kan kita melihat seperti apa penanganannya kok bisa sampai melonjaknya jauh sekali begitu. Itu tapi memang setiap tempat dan setiap negara mungkin punya kebijakan masing-masing yang memang tidak bisa kita kontrol penuh, karena mungkin kalau Yordania jumlahnya tidak banyak dan itu bentuknya kerajaan jadi bisa lebih strict. Kalau di Indonesia karena demokrasi mungkin banyak yang protes nantinya, begitu kira-kira gitu sih. Ya, betul. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, mungkin satu lagi, ada waktu mungkin sekitar 5 menit sebelum kita menutup ini dengan sesi foto dan takbiran kembali. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya cuma ya. Adakah? Iya betul. Dari hadirin? Tidak ada sepertinya ya. Ada yang nanya ya. Cuma sedikit aja sih sebetulnya. Oh iya, bebas lagi. Karena kebetulan kan Pak Gus Yasin kan dari kalangan pesantren segala macam. Justru itu yang sebetulnya buat saya ada satu pertanyaan yang satu sisi kan kita selalu digiring pada satu konteks tentang secara agama gitu kan. Ada hadisnya bahwa kalau Islam tuh gini gitu terus kan, kita digiring pada itu terus gitu. Dan tapi banyak banget justru di situ kita kecolongannya gitu loh. Mereka tetap ngotot mau sekarang sholat Idul Fitri, mereka tetap ngadain sholat berjamaah gitu loh. Jadi buat saya itu memang ada satu ketidaksesuaian gitu loh antara mereka di bawah itu gitu loh. Begitu dekat dengan grassroots itu begitu dekat dengan ustadznya gitu. Which is ini sekarang saya terus dikasih masukan terus. Saya dijejelin sama suami saya nih, sama imam yang seumur-umur akhirnya kembali ke rumah ini loh. Gak pernah loh,
Sejak menikah 26 tahun, baru sekali ini kembali ke rumah. Dijejali saya sama beliau terus kan gitu. Nah kan itu aja buat saya, kok nggak sampai gitu ya. Jadi itu ya Pak Ustadz buat saya, Pak Gus Yassin buat saya, dari sisi apa ya, dari sisi pendekatan agamanya sama orang-orang di bawah ini itu, apa yang terjadi? Kok sampai Ustadz pun tidak didengar gitu? Atau mungkin cerita itu oleh ustadz-ustadz tertentu justru tidak diaplikasikan gitu. Apakah itu yang terjadi sebetulnya? Ya, terima kasih Ibu Dubes, pertanyaannya menarik memang. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah ya, kalau kita saat ini Bu Dubes dan Pak Dubes dan masyarakat mahasiswa Syam atau mahasiswa Yordan itu kan pernah punya sejarah dan saat ini menjadi fenomena, artinya menjadi cerita yang sering masuk ke telinga kita, mungkin di WhatsApp kita baca tentang bagaimana dulu pernah ada wabah yang melanda di negara Syria atau negara Syam yang akhirnya meninggalkan banyak sahabat, banyak panglima-panglima Islam yang mereka juga sebenarnya kan dari situ pun Sayyidina Umar dan gubernur Syria berbeda pendapat tentang menanggapi wabah waktu itu juga. Ada yang, wah pokoknya keluarlah, nggak masalah, kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut, yang kita takut itu kepada Allah aja. Nah, bahkan saya ingin meninggal seperti itu, dan Rasulullah pun mengatakan bahwa di dalam hadis bahwa orang mukmin yang meninggal karena sebab wabah, geblok, itu juga menjadi catatan dicatat sebagai orang yang seperti orang yang jihad fisabilillah, mujahid. Di situ Rasulullah juga artinya menyampaikan, Rasulullah sudah paham bahwa umatnya ini nggak bisa tidak bertentangan, dan memang itu sudah menjadi sunnatullah bahwa di dunia ini ada berpasangan-pasangan, ada yang taat dan ada yang tidak taat. Kalau kita melihat lagi, kalau kita masih bisa mentolerir, oh itu kan karena Umar. Mungkin masih tidak dianggap sebagai kepemimpinannya, apalagi saat ini hanya Pak Jokowi atau Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah, siapa sih Yasin aja, masa taat begituan, masih pintaran dengan sahabat-sahabat dan lain sebagainya kan gitu. Artinya ada potensi untuk tidak ditaati. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ke dalam sebuah cerita atau sejarah pun ya pernah ditolak juga, ditentang juga malah dengan sahabat-sahabatnya ketika kita tahu ketika Rasulullah SAW sudah menang, sudah besar Islam, ingin melakukan haji ke Mekah, sampai di pertengahan perjalanan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk kembali lagi ke Madinah. Sahabat juga tidak ada yang langsung menerima. Kanjeng Nabi Muhammad, kami ini kuat, kami ini memiliki harta, pasukan kita kuat, jangan nggak usah khawatir dengan orang Quraisy Makkah yang saat ini sudah lemah, tidak memiliki apa-apa. Bahkan orang Quraisy Makkah pun waktu diintai oleh pasukan Islam, mereka juga ciut nyalinya, mereka takut kok. Udah seperti itu, kenapa kita harus balik ke Madinah lagi? Kita teruskan aja Rasulullah. Rasulullah pun bingung. Sehingga terus bagaimana ini, mereka saya ajak pulang nggak mau. Maka memang dibutuhkan sebuah istri, Pak Dubes. Jadi istri itu ya untuk ini istri saya ketika saya juga sudah mentok nggak punya apa-apa, ya saya tanya istri ajaibnya bagaimana saya mengikuti Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sudah pusing, ini kok orang masyarakat saya, sahabat saya nggak ada yang mau perintah naati saya. Ya, akhirnya masuk ke kemah, tanya kepada istrinya, ini bagaimana ya supaya masyarakat ini bisa, supaya para hujat ini mau kembali. Maka Rasulullah pun diperintahkan, disarankan oleh istrinya, udah Rasulullah sekarang Anda keluar, lakukan potong tahallul, potong fidyah atau damnya, terus pulang. Pasti banyak yang ikut. Itu juga saran dari istri. Maka memang peran istri ini penting. Bantu saya juga seperti itu. Karena saya itu ya musyawarah dengan istri juga. Nah, ini sebuah pemimpin. Itu artinya apa? Kalau kita melihat sejarah seperti itu, tidak masih bisa didengar ya, karena ini mati ini ya. Maka disinilah kita tidak heran kalau ada beberapa masyarakat yang menentang kami. Saya memaklumi itu, tapi kami pun berupaya bagaimana masyarakat ini memahami apa yang kita putuskan. Apalagi di bulan puasa ini saya sering menerangkan tentang
bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan mendapatkan Lailatul Qadar ini, hati kita dibersihkan dari amarah dan lain sebagainya. Maka kalau itu kamu dapat Lailatul Qadar, ya kamu nggak akan marah dengan pemerintah, karena kamu bisa legowo, berarti itu adalah tanda-tanda kamu mendapatkan Lailatul Qadar. Sama dengan saya, ketika saya marah dengan masyarakat saya, berarti memang saya tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Maka memang kita harus berbaik hati ini menyikapi apa yang sudah terjadi fenomena saat ini. Ini yang kami pahamkan betul kepada masyarakat, kita ajak betul. Nggak mungkinlah sebuah pemerintah atau pemimpin itu menyengsarakan masyarakatnya. Kami selalu berpikir kepada masyarakat bagaimana kehidupan masyarakat ini, walaupun kami tahu keputusan kami tidak mutlak harus ditaati. Artinya semua menaati, wong di penanganan COVID ini aja kemarin awal-awal kami sering diskusi dengan Pak Presiden. Kadang kami juga tidak setuju dengan apa yang diputuskan Pak Presiden, tetapi kami kan harus diskusi, harus mengambil sikap. Kalau Presiden mengatakan A, ya di bawah harus ikut A, tetapi dengan mengindahkan apa yang sudah menjadi tradisi local wisdom-nya yang ada di pemerintahan kita masing-masing. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena memang masyarakat tidak bisa semuanya sepakat. Di dalam Islam, mazhab pun ada 4 mazhab, itu juga menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Sama-sama. Gus Yassin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Gus Yassin atas penjelasannya, luar biasa sekali. Semoga bisa menjawab ya Bu Dubes dan Pak Dubes. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hadirin sekalian, alhamdulillah kita sudah melihat waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang waktu Jordania dan pukul 5 waktu Indonesia. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara dan kita harus mengakhirkan acara ini, walaupun kami yakin waktunya terlalu sayang ini. Kita bertemu dengan narasumber yang luar biasa di waktu yang terlalu singkat. Tapi kalau terlalu lama takutnya masih ada buka puasa Gus Yassin, kita masih santai karena masih cukup lama, baru zuhur di sini Gus. Ya. Alhamdulillah. Baik para hadirin sekalian, mungkin dari Gus Yassin mungkin ada pesan penutupkah untuk kami ini mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia yang ada di Jordania, bagi penutup, monggo Gus, bila ada yang ingin disampaikan. Di Jordan sekarang mahasiswanya ada berapa Mas Gias? Ada sekitar 200. Wah, masih banyak ya. Sudah banyak alhamdulillah. Awal saya datang 2018 masih sekitar 100-an ya, 120. Ya, karena ini ya mungkin sudah berubah ke Jordan. Kalau dulu waktu saya di Syria Pak Dubes, dulu saya ada di negara Syria, Damaskus. Dulu kalau saya belum pernah main ke Jordan, saya pengen banget main ke Jordan. Karena Jordan ini unik menurut saya. Kalau saya berapa Gus Yassin di Syria? Saya di Syria 2001 sampai 2007, Pak Dubes. Masih buka sebetulnya border tuh. Ya, masih buka. Tapi waktu itu saya nggak punya uang, jadi bisa main ke Jordan itu sebuah perjuangan di sana. Kenapa nggak ke KBRI? Waktu itu masih seperti Mas Gias, belum punya channel YouTube dan lain sebagainya. Saya berharap nanti bisa main ke Jordan, bisa ketemu Mas Gias, bisa main melihat sejarah apa yang ada di Jordan, menarik. Dan di penutupan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dubes, Bu Dubes, dan masyarakat Indonesia yang ada di Jordan yang memberikan contoh kepada kita semua bahwa memang pelarangan 3 hari ya benar-benar 3 hari tidak bisa keluar, pelarangan 3 berapa, itulah ketaatan kita kepada pemerintah. Dan saya mengacungi jempol kepada teman-teman Syam, Jordan, Syria, Lebanon yang benar-benar kepasrahan diri kita, keikhlasan diri kita terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Saya ingat waktu tahun 2005, 2006 kalau nggak salah ada krisis moneter yang melanda Spring Arab, melanda Arab itu. Ketika itu BBM naik tinggi. Waktu dulu saya di Syria itu solar itu harga 9 lira. Ketika krisis menjadi 29 atau 30 lira waktu itu. Terus saya naik angkot di Syria. Kalau di Syria namanya servis, nggak tahu kalau di Jordan itu angkot-angkot itu kita naik. Waktu itu saya tanya ke supirnya, karena angkot ini nggak naik harganya. Tetap
jaraknya bayarnya 5 lira, ya 5 lira nggak ada kenaikan. Terus saya tanya, kenapa Anda nggak berhenti atau demo aja? Karena solarnya naik kok angkutannya tarifnya masih sama. Dia mengatakan, ya rezeki itu dari Allah. Saya pasti dapat rezeki, nggak mungkin saya nggak dapat rezeki. Dan wasilah rezeki itu ya untuk bekerja. Artinya kesadaran taat kepada aturan pemerintah yang diberlakukan ini muncul. Saya berharap juga ini menjadi teladan bagi kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita mentaati, kritik boleh, akan tetapi kita fas'alu ahli dzikri, kita bertanya kepada ahli-ahlinya. Artinya ada ahli pemerintahan, ya tanya ke pemerintahan bagaimana kondisinya, jangan katanya dan lain sebagainya. Kemarin juga di Facebook saya ditanya tentang BPJS kenaikannya. Terus saya tanya, Mas, sampean sudah ikut BPJS enggak? Apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Ini kan pemerintah dolim kepada kami dinaikkan BPJS. Saya tanya, Anda ikut enggak? Ternyata dia enggak ikut. Maka kalau dia enggak ikut, bagaimana tahu dia ada kenaikan atau tidak? Terus saya pahamkan bahwa kelas 3 tidak ada kenaikan. Ada kenaikan dan tapi itu ditanggung oleh pemerintah. Dan itu dia tidak mau menerima. Nah, seperti ini, jangan tanya kepada orang bukan ahlinya. Tanya kepada pemerintah. Bagaimana kami menyikapi dan lain sebagainya, ini yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana ij'alna wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Semoga kita kembali ke suci, ke fitrah manusia, dan kita meraih kemenangan, juga meraih kemenangan dalam hal menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih, mohon maaf lahir batin atas apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan atau kurang. Saya mohon maaf keterbatasan kami, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke Pak Gubernur Gus. Insya Allah. Ditunggu promosinya Provinsi Jawa Tengah di Yordania, insya Allah setelah. Ya, kami insya Allah nanti setelah pandemi berharap juga ada undangan dari Jordan untuk mempromosikan. Sudah, sekarang langsung diundang. Lisan dulu nanti. Nah, langsung. Biasanya kan boleh nginep di rumah Gias, tapi dia bisa aja. Ya Bu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Gus Yassin atas kalimat penutupnya, luar biasa sekali. Ini membesarkan hati kami yang ada di Yordania. Saja semoga ini menjadi sebuah kekuatan batin bagi kita melewati masa pandemi ini. Walaupun hendak menuju masa Lebaran, tapi dengan segala keterbatasan, semoga ada keikhlasan di situ, ada kelapangan dari diri kita untuk bisa menerima kondisi yang ada seperti ini, insya Allah. Baik para hadirin sekalian, ingin menyampaikan bahwa nanti setelah penutupan acara kita akan adakan dokumentasi dan melantunkan sekali lagi takbiran sebagai bentuk membangun atmosfer Lebaran kita walaupun di rumah masing-masing, insya Allah. Baik, marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus Yassin, kita akan dokumentasi dulu, ambil foto. Pada segenap hadirin bisa untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Alhamdulillah, nah, ini jarang-jarang loh nanti foto bareng sama Gus Yassin ini. Mau selfie susah, ketemu aja susah. Ini alhamdulillah ketemu di Zoom. Monggo Bapak Ibu sekalian, silakan bagi yang belum buka kamera. Ada Ustadz Munir, Ustadz Abul, Mursya, Mas Hasan. Wah, ini ada masyarakat Salatiga ini, ada Jawa Tengah juga nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan ambil foto. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, yang kedua ya, ini halaman kedua. Ya, kita sekali lagi ambil foto. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian hadirin. Mungkin bagi Gus Yassin kalau mau menetap ya monggo, kita akan takbiran misalnya, bagi kalau mau lanjut Matur suwun. Baik, matur suwun. Pamit ya, saya mau buka puasa masalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu, Mas. Ya, insya Allah. Terbuka.
Ya, alhamdulillah. Baik, kami persilakan kepada Akh Afik untuk melantunkan takbiran kita. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin ikut takbiran juga boleh, kami silakan. Tafadhol, Akh Afik. Di unmute dulu itu. Siapa sih ini? Masih mute. Di unmute. Oke, udah. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Kecil. Suara Dideketin mic-nya di ilaha dekat. illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Syukron, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Afik. Alhamdulillah. Semoga ini bisa membangun atmosfer takbiran dan lebaran walaupun di rumah masing-masing hadirin sekalian. Terakhir saya mohon izin kepada Pak Dubes untuk menutup rangkaian sesi kuliah Ramadan PCNU Yordania ini secara resmi seperti itu. Silahkan Pak Dubes. Gue yang cerik dah denger takbir gini, gue mah ingin nangis. Gue nggak tahan, tahu sedih, tahu. Oke, terima kasih Mas Gias, semua pemirsa hadirin. Ya, alhamdulillah hari ini kita betul-betul sekarang hari terakhir, hari ke-30 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita sudah menyelesaikan semua ya, rangkaian kegiatan Ramadan yang juga merupakan kolaborasi kerjasama antara KBRI ya dengan APMI, dengan PCINU, PCIM dan juga masyarakat yang lain. Saya berharap yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 1 bulan ini
bisa menjadi modalitas ya, bagi kerjasama dan kolaborasi kita di masa-masa yang akan datang ya. Meskipun saya yakin kita masih akan menghadapi masa-masa seperti ini ya untuk beberapa bulan ke depan ya. Tentunya kita harapannya tidak terlalu lama, tapi itu tadi sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak Presiden, di tanah air kita sudah harus mulai bisa berdamai ya, bisa bersahabat dengan COVID-19 dalam arti kita harus sudah bisa membiasakan diri nanti menjalani kita kehidupan sehari-hari dengan protokol-protokol kesehatan yang selama ini sudah diterapkan ketika kita menghadapi pandemi. Ya. Jadi mungkin nanti kita keluar rumah dengan menggunakan masker, dengan menggunakan sarung tangan, ya itu sudah jadi sebuah kebiasaan. Jadi tidak perlu lagi aneh kalau melihat orang pakai masker. Mungkin kalau lihat orang nggak pakai masker malah aneh gitu. Kita malah jadi takut. Gitu. Kira-kira begitulah. Tapi intinya teman-teman semua, alhamdulillah semua yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, lagi-lagi saya selalu berharap nilai-nilainya tadi yang sudah diangkat oleh Gus Yasin, nilai-nilai ibadah puasa Ramadan ini bisa bermanfaat ya bagi kita pribadi, bagi keluarga, dan juga harapannya juga bagi masyarakat yang lebih luas dan bisa menjadi ibadah buat kita, bisa menjadi modal bagi kita untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat insya Allah. Dan besok kita akan memasuki hari pertama 1 Syawal 1441 Hijriah dan sudah secara resmi diumumkan oleh pemerintah di mana besok kita akan memperingati merayakan hari kemenangan Lebaran untuk bisa membuka diri, saling maaf-memaafkan, tapi tentu dengan suasana yang agak berbeda, asalkan kita tidak kehilangan maknanya. Saya ingatkan sekali lagi, yang penting adalah maknanya bisa tetap kita lakukan, insya Allah besok dengan kegiatan-kegiatan ibadah, termasuk sholat id, dan juga besok akan ada acara halal bihalal khutbah dan halal bihalal online yang mungkin moga-moga hari ini sudah bisa keluar pengumumannya. Saya berharap semua anggota masyarakat Indonesia, ya baik mahasiswa, pekerja migran, keluarga besar KBRI bisa mengikuti acara besok ya dalam suasana Lebaran. Kita bisa berhalal bihalal secara online. Itu mungkin Mas Gias, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Semoga kolaborasi kita bisa dilanjutkan di masa-masa pasca pandemi, insya Allah. Demikian sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga Allah memberkahi kita semua di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah nanti berapa jam lagi kita, ya 6 jam lagi insya Allah kita akhiri bulan suci Ramadan ini dengan nilai-nilai Ramadan yang bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami selaku perwakilan dari PCNU Yordania juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Duta Besar, Pak Andi, Pak Pragus, dan seluruh staf yang sudah berkenan bekerja sama dan membantu program ini, mensupport penuh program ini dalam 1 bulan ini. Alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah, semoga menjadi kebaikan dan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mohon pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas 1 bulan ini bila ada kekurangan yang ada, yang kami selaku panitia lakukan yang itu tidak disengaja, insya Allah. Kita tutup kuliah Ramadan PCNU secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Mas Gias. Siap, sama-sama Ibu.